Selamat siang guys. Salam hangat untuk kalian semua calon leader dan pembuat perubahan di ruangan ini. Perkenalkan, saya Awanda Kurniasari, seorang mahasiswa ilmu komunikasi. Sama kayak kalian, tentu saja aku juga aktif sosial media. Profesor saya itu pernah bilang, jika ada satu hal yang paling dicintai mahasiswanya hari ini, itu adalah ponsel mereka. Dan ini tuh didukung dengan data loh guys. Coba jujur deh, dalam sehari berapa waktu yang kalian habisin buat scrolling TikTok dan Instagram? 1 jam? 2 jam? Atau 3 jam? Saya punya fakta yang pastinya bikin kalian kaget. Rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 3 jam 11 menit dalam sehari untuk bersosial media. Dan coba tebak, siapa kelompok pengguna yang paling aktif? Yap, kita, kelompok umur 18 sampai 26 tahun. Pertanyaannya, 3 jam itu mendatangkan keberuntungan untuk kita atau malah bikin malapetaka buat kepala kita? Hari ini saya tidak akan menghakimi kebiasaan scrolling kita semua. Justru dalam beberapa menit ke depan, kita akan mendapatkan panduan praktis agar kalian tetap bisa aktif di sosial media di TikTok maupun di Instagram tanpa mengorbankan kewarasan dan kesehatan mental. Ini penting karena tujuan kita adalah agar kita semua jauh lebih cerdas dalam menggunakan sosial media dan kesejahteraan digital kita itu terjaga. Mari kita mulai dari malapetakanya. Media sosial itu memang banyak sekali manfaatnya, belajar dan berinteraksi, tapi ketika kita menggunakannya secara berlebihan, dampaknya ke mental itu benar-benar sangat nyata. Menurut American Psychological Association, penggunaan media sosial yang berlebihan itu dapat meningkatkan gangguan kecemasan dan resiko depresi. Kenapa? Karena ada 2 hal yang selalu kita temui di dunia maya. Yang pertama, FOMO, Fear of Missing Out. Kita takut ketinggalan update teman yang lagi healing ataupun lagi liburan, padahal kita lagi sibuk nugas. Yang kedua, perbandingan sosial. Kita cenderung membandingkan kehidupan kita yang biasa-biasa aja dengan highlight orang lain yang tampak sempurna di layar kaca. Nah, perbandingan inilah yang memicu stres, kecemasan, dan pada akhirnya bakal mengurangi produktivitas kita sebagai mahasiswa. Lantas apa solusinya? Apakah kita harus hapus semua sosial media kita? Tentu tidak. Solusinya adalah mulai terapkan kebiasaan kesejahteraan digital. Kementerian Kesehatan RI bahkan sudah merekomendasikan ini. Mereka menyarankan kita untuk melakukan detox digital. Detox digital itu bukan berarti hilang total, tapi mengurangi waktu kita yang terus-menerus di depan layar. Kenapa ini penting? Karena mengurangi waktu di depan layar itu sangat membantu kita untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus belajar dan nugas, meningkatkan kualitas tidur, dan ini penting banget buat mahasiswa. Tantangan bagi kita semua hari ini, kita harus mulai mengenali tanda-tanda kelelahan digital itu. Kapan kepala mulai pusing, kapan tidur mulai terganggu, dan kapan scrolling itu bukan lagi senang-senang, tapi malah pelarian. Hadirin sekalian, mari kita rekap semuanya. Kita adalah generasi yang paling aktif bermedia sosial, menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk bermedia sosial. Namun, penggunaan berlebihan ini malah membawa resiko yang sangat nyata pada kesehatan mental kita, berupa kecemasan dan depresi yang dipicu dari FOMO dan perbandingan. Jangan biarkan feed orang lain merusak mood kalian. Tujuan kita bukan buat meninggalkan sosial media, tapi untuk menguasainya. Saya mengajak kita semua mulai hari ini untuk lebih cerdas menggunakan setiap platform. Mari kita mulai langkah kecil dengan mencoba detox digital. Kurangi 1 jam waktu kita di depan layar dan ganti dengan tidur, olahraga, atau interaksi nyata. Jika kita sadar, jika kita mulai mengenali tanda-tandanya,
kita bisa memastikan bahwa smartphone yang kita pegang adalah alat bantu, bukan sumber penyakit mental. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna digital yang cerdas, mampu menjaga kesehatan mental kita agar tetap prima. Sampai jumpa dan salam cerdas.